Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kita akan mempelajari buku tematik tema 2 pada subtema 3, yaitu bermain di sekitar sekolah pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Jika kalian sudah siap belajar, jangan lupa ya untuk membuka juga buku paketnya dan juga memegang alat tulis kalian. Mana tahu ada yang perlu untuk kamu catat. Dan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa sebelum melihat video ini agar diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu bermain di sekitar sekolah. Kamu pasti masih ingat ya bagaimana suasana bermain di sekitar sekolah. Di sekolah itu tidak hanya tempat untuk belajar ya anak-anak, pun kita bisa bermain. Banyak permainan yang bisa kita mainkan ketika kita di sekolah. Bermain di sekolah tidak boleh dilakukan pada jam pelajaran berlangsung. Jadi, kalau ada di dalam kelas dan guru sedang menerangkan, kamu tidak boleh sambil bermain. Selesaikan dahulu tugas kamu ya. Dan saat bermain di lingkungan sekolah, kita harus tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Kamu tidak boleh berlari kencang-kencang di sekolah ataupun saling mendorong teman di sekolah. Jadi, bermainnya harus tetap hati-hati ya. Saat di sekolah, siswa diperbolehkan bermain hanya pada saat jam istirahat saja. Semua siswa bermain di halaman sekolah atau di depan kelasnya masing-masing. Nah, banyak permainan yang bisa kita lakukan di halaman sekolah, seperti lompat tali, tapak gunung, gobak sodor, dan berbagai macam permainan bola. Waktu istirahat adalah waktu yang sangat menyenangkan untuk bermain bersama teman-teman. Ingat ya, waktu istirahat kalian sangat terbatas. Kamu hanya mempunyai waktu 15 menit untuk bermain di luar kelas. Selain untuk bermain, waktu istirahat yang kamu miliki di sekolah juga bisa kamu gunakan untuk makan dan juga ngobrol dengan teman-teman ya. Selanjutnya yaitu tentang pembagian. Nah, kalau sebelumnya kalian belajar tentang perkalian, yaitu penjumlahan berulang. Sekarang Miss akan kenalkan kamu dengan pembagian. Pembagian dapat dilakukan dengan melakukan pengurangan berulang kali sampai habis. Nah, kalian simak contohnya ya. Untuk nomor 1, 28 dikurangi 4 sebanyak 7 kali sampai dengan hasilnya 0. Artinya 28 dibagi 4 sama dengan 7. Sedangkan untuk nomor 2, 9 dikurang 3 sebanyak 3 kali sampai dengan hasilnya 0. Artinya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi pada saat menghitung pembagian, kamu harus menghitungnya berulang kali ya, sampai hasilnya 0. Harus sabar ya melakukannya. Selanjutnya untuk nomor 3, 12 dikurangi 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Artinya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Begitupun untuk nomor 4, 25 dikurangi 5 sebanyak 5 kali sampai dengan hasilnya 0. Artinya 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nanti kalian akan Miss jelaskan kembali ya lewat Zoom agar lebih jelas. Dan yang pasti kalian harus semangat untuk melakukan pengurangan berulangnya. Jika kalian sudah hafal sampai perkalian 5, pasti kalian akan lebih mudah dalam mengerjakannya. Tetapi pahami dulu konsepnya ya, bahwa pembagian itu merupakan pengurangan yang berulang sampai dengan habis, sampai hasilnya 0. Baru kamu hitung kembali berapa kali kamu telah melakukan pengurangan tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Bagaimana cara membagi 24 buah penghapus untuk 4 orang anak?
Nah, karena ada cara membagi, berarti ini soalnya dibagi. Nah, karena pembagian itu merupakan pengurangan berulang, maka kamu harus menguranginya berulang kali sampai hasilnya 0. Angka yang mana yang dikurangi? Yaitu 24. 24 dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4 sama dengan 0. Berarti kita melakukan pengurangan dengan angka 4 sebanyak 6 kali. Artinya 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi setiap anak mendapat 6 penghapus. Nah, cara ini akan mudah kamu pahami jika kamu sambil mengerjakan di buku coret-coretan. Selanjutnya Miss Debbie nanti akan berikan. Harus semangat dan yakin bisa ya. Untuk berhitung kamu harus siap-siap buku coret-coretan, pensil dan juga penghapus. Kalau salah, ulangi lagi. Nomor 2, sebanyak 18 penggaris akan dimasukkan ke dalam 6 kotak. Jika setiap kotak memuat penggaris sama banyak, berapa banyak penggaris dalam tiap kotak? Mari kita lakukan pengurangan berulangnya. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. 12 dikurang 6 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Berarti kita sudah melakukan pengurangan dengan angka 6 sebanyak 3 kali. Jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi ada 3 penggaris di setiap kotak. Untuk memudahkan kamu dalam melakukan pengurangan berulangnya, kamu boleh menggunakan bantuan jari kamu untuk melakukan hitung mundur. Selanjutnya, misalkan berikan contoh lagi. Nomor 1, 8 dikurang 4 sama dengan 4, dikurang 4 sama dengan 0. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Selanjutnya untuk nomor 2, 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadinya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Seperti itu ya anak-anak. Nomor 3, 30 dikurang 5 sama dengan 25. 25 dikurang 5 sama dengan 20. 20 dikurang 5 sama dengan 15. 15 dikurang 5 sama dengan 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. Untuk contoh soal selanjutnya ada di halaman 118. Nomor 1, toko olahraga memiliki 45 buah kok. Tiap 5 kok disimpan dalam satu selop. Pengurangan berulangnya yaitu 45 dikurang 5 sebanyak 9 kali ya, sama dengan hasilnya 0. Kalimat pembagiannya yaitu 45 dibagi 5 sama dengan 9. Pokoknya kamu kurangi 45 dengan angka 5 sampai hasilnya 0 ya. Selanjutnya nomor 2, Wayan memiliki 42 kelereng. Tiap kelereng disimpan dalam satu kotak. Pengulangan berulangnya yaitu 42 dikurang 7 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 sampai hasilnya sama dengan 0. Kalimat pembagiannya yaitu 42 dibagi 7 sama dengan 6. Mungkin masih agak sulit ya anak-anak di awal, karena memang kamu harus banyak melakukan pengurangan. Tapi kamu harus semangat ya. Untuk bisa melakukan sesuatu, kalian harus belajar. Yang paling penting adalah semangat. Nanti kita akan bahas lagi pada saat Zoom ya. Selanjutnya yaitu mengamati tentang kerapian berseragam. Perhatikan ya gambar yang ada di layar kamu. Kamu suka pakaian seragam yang seperti apa? Yang rapi kah atau yang berantakan? Nah, Miss yakin kalian pasti akan memilih siswa dengan pakaian seragam yang rapi. Karena memakai seragam yang rapi pun itu mencerminkan jati diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu pergi ke sekolah, usahakan ya kamu harus mematuhi tata tertib dalam memakai seragam. Jangan seperti gambar yang berantakan.
Nah, perhatikan percakapan sederhana berikut ini. Ini adalah tentang yang berusaha mengingatkan temannya untuk memakai seragam dengan lebih baik lagi. Perhatikan ya. Bajumu sebaiknya kau masukkan, Don. Kamu akan tampak lebih rapi. Baiklah Titus, terima kasih atas nasihatmu. Nah, percakapan kedua yaitu tali sepatumu sebaiknya kau jalin dengan rapi, Ana. Betul. Betul juga, Melanie. Terima kasih atas pemberitahuanmu. Nah, seperti itulah contoh dari teman yang mengingatkan teman lainnya yang kurang rapi dalam memakai seragam. Jadi, kalau kamu nanti melihat teman kamu pakaiannya kurang rapi pada saat di sekolah, kamu boleh kok menegurnya. Tetapi ingat, kamu harus menegurnya dengan baik dan sopan. Nah, berikut ini adalah aturan cara berpakaian di sekolah. Pakaian yang digunakan setiap kita ke sekolah disebut seragam. Semua siswa memakai pakaian yang sama. Tujuannya agar tidak ada rasa iri. Jadi semua memakai baju yang sama dan warna yang sama. Seragam yang dipakai harus bersih dan juga rapi. Seragam harus disetrika supaya rapi dan indah. Ada beberapa jenis seragam yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama, seragam merah putih. Yang kedua, seragam pramuka. 3, seragam batik. Dan yang keempat adalah seragam olahraga. Nah, keempat jenis seragam inilah yang harus kamu pakai sesuai dengan jadwalnya. Jangan sampai hari Senin kamu memakai baju pramuka. Ya, jadi harus diikuti jadwalnya ya. Selain pakaian yang rapi, kita juga harus memakai sepatu ke sekolah. Sepatu juga merupakan bagian dari seragam loh. Nah, sepatu itu yang kamu pakai ke sekolah haruslah yang berwarna hitam dan kaos kaki yang berwarna putih. Sepatu berguna untuk melindungi kaki. Nah, Miss Debbie mau tanya, kenapa sih kok pakai sepatunya harus hitam dan kaos kakinya harus putih? Supaya semua siswa memakainya sama. Jadi tidak ada rasa iri, semua memakai warna yang sama. Tidak diperbolehkan ya memakai sepatu warna-warni ke sekolah ya anak-anak. Kamu harus tetap warna hitam ya. Nah, berikut ini adalah aturan dari tata tertib seragam di sekolah. Kamu nanti boleh salin ya di buku paket kalian. Di halaman 113 di sana kamu harus menuliskan tata tertib berpakaian di sekolah. Miss Debbie berikan contoh 3 ya. Selanjutnya kamu isi sendiri ya. Yang pertama, kamu harus memakai seragam sesuai jadwal yang diberikan. Artinya, memakai baju seragam hanya sesuai dengan jadwal yang diberikan. Jadi harus sesuai harinya ya. Yang kedua, baju harus dimasukkan dan tidak boleh keluar. Jadi tidak boleh tuh bajunya keluar dari celana atau dari roknya. Semua harus rapi masuk ke dalam. Kalau perlu kalian memakai ikat pinggang atau gesper ya. Dan yang ketiga yaitu memasang semua kancing dengan rapi dan juga benar. Jadi semua kancingnya harus tersusun rapi, semua harus terpasang. Jangan belang, ada yang dibuka, ada yang dipasang. Tidak rapi ya. Nah, untuk menggambar adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Peralatan yang bisa digunakan untuk menggambar adalah kertas gambar, pensil, penggaris, penghapus, dan juga alat warna. Nah, masing-masing alat gambar ini juga memiliki fungsinya masing-masing. Yuk kita simak. Nah, yang pertama yaitu kertas gambar. Kertas gambar ini digunakan sebagai tempat untuk menggambar atau kamu untuk membuat sketsa ya. Jadi kamu menggambarnya di atas kertas. Yang kedua, pensil digunakan untuk membuat pola gambar atau sketsa. Jadi jangan menggambar dengan langsung alat warna atau dengan pulpen ya, nanti sulit untuk dihapus. Yang ketiga, penghapus digunakan untuk menghapus pola atau gambar yang salah. Jadi supaya rapi, kamu harus menghapusnya di bagian yang salah. Dan yang keempat yaitu penggaris.
Penggaris dibutuhkan jika kamu ingin membentuk garis agar lurus, tidak miring-miring atau tidak meliuk-liuk. Dan yang kelima yaitu alat warna. Alat warna ini bisa digunakan untuk mewarnai gambar. Miss Debbie sudah berikan ya 3 jenis dari alat warna, yaitu krayon, pensil warna, dan juga spidol. Kamu boleh pilih yang mana yang kamu suka dan nyaman dalam menggunakannya. Karya 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Benda seni 2 dimensi juga memiliki titik, garis, bidang, dan juga warna. Kalian masih ingat kan contoh dari karya seni 2 dimensi? Ya, yaitu berupa gambar atau lukisan. Karya seni 2 dimensi ini hanya kita bisa lihat dari satu arah saja, yaitu dari arah depan. Selanjutnya, garis pada benda seni yaitu ada garis lurus, ada garis melengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan zigzag. Itu adalah macam-macam dari jenis garis ya. Yang kedua yaitu bidang pada benda seni. Contohnya ada bidang yang berbentuk persegi, lingkaran, segitiga, bintang, belah ketupat, dan juga masih banyak lagi bentuk bidang yang lainnya. Nah, kamu bisa lihat di layar, itu merupakan contoh dari gambar bidang. Jadi misalnya dari kendaraan kereta api, kamu bisa melihat berbagai bentuk bidang di sana. Ada lingkaran, ada persegi panjang, ada segitiga. Ataupun dari gambar anak ayam, ada setengah lingkaran dan ada segitiga. Ya, itulah yang dimaksud dengan unsur dari karya seni 2 dimensi. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Debbie berharap kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Miss berharap kalian bisa memahami ya materi yang ada di pembelajaran 1-3. Dan untuk pembagian, memang Miss akui ini sangat baru untuk kalian ya. Dan harus semangat, kamu harus bisa dan mampu mencobanya. Semangat selalu anak-anak belajarnya di rumah. Jangan lupa ya untuk selalu berlatih perkalian dan juga pembagian di rumah. Sehat selalu ya semuanya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.